Bondet TV, lugas dan terpercaya. Buat gua sendiri. Rapat Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo berlangsung tegang. Seorang anggota DPRD dari fraksi Gerindra, Heri Poniman mengamuk saat membahas soal rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2023. Tambahkan dulu pelebarannya dengan dana buatan kemarin yang ada. Heri Poniman tidak hanya terlihat emosi, namun juga menggebrak meja hingga melempar buku dokumen di depan jajaran eksekutif. Heri Poniman merasa emosi lantaran dia kecewa terkait agenda proyek pelebaran jalan aspal di Jalan Citarum pada tahun 2019. Namun hingga saat ini agenda proyek itu belum juga dilaksanakan. Wajarnya begini, itu sebetulnya sudah dirancang mulai tahun 2019. 2019 dijanjikan 2020, dijanjikan tahun 2021, dijanjikan tahun 2022. Sekarang barusan dilihat sama teman saya itu Pak Heri Poniman 2023 itu tidak ada. Jadi menurut saya wajar apa yang sampaikan teman saya itu, apalagi satu komisi itu wajar. Jadi apa, eksekutif legislatif itu harus gayung bersambut karena pemerintah itu ada dua. Nah, saya juga tidak bisa menyalahkan Pak Heri Poniman karena itu sudah disampaikan usulan masyarakat, paling tidak itu kan dicicil. Kalau anggarannya nggak ada, mungkin diadakan pelebaran dulu, atau pengurukan dulu. Nah, masyarakat otomatis tidak bertanya-tanya terus. Mana buktinya? Kita sebagai wakil rakyat tuh harusnya membawa kue pembangunan apa yang dibutuhkan masyarakat. Pak, informasinya DID-nya sudah selesai katanya. Sudah. 2019 sudah. Sudah Loh, selesai. iya. Kenapa kok diloncati terus gitu loh? Sampai Jadi sekarang, ayolah kita bekerja sama yang baik. Jangan sampai ada saling menyalahkan. DPRD, pemerintah itu harus kompak bagaimana untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat khusus Kota Probolinggo. Soal marahnya anggota Komisi 3 Ya. menurut saya itu sudah merupakan emosi yang sudah ditahan dari sejak awal tahun 2022. Cerita awalnya kan begini, pada pembahasan APBD, rencana APBD 2022 itu kita kan menemukan ada bantuan dari pemerintah untuk Yon Cipur berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di dalam asrama. Berdasarkan kesepakatan waktu itu di komisi, setelah itu dilanjutkan di Banggar, bahwa di Yon Cipur juga bertahap diberikan 1,5 miliar dari angka 3,5 awalnya. Jadi 1,5 miliar. Bagaimana dengan sisanya? Disepakati juga di dalam pembahasan tingkat komisi itu digunakan untuk pelebaran jalan Citarum. Itu sudah disepakati, di Banggar pun juga sudah disepakati, bahkan sudah di tingkat paripurna juga sudah disetujui bersama hasil pembahasan baik dari tingkat komisi maupun dari tingkat Banggar. Saran rekomendasi dijadikan saran DPRD. Artinya keputusan itu sudah keputusan final. Nah, ternyata setelah waktu berjalan 2 miliar itu tidak ada di tempat sesuai yang disarankan, tapi masuk ke pembangunan atau rehabilitasi mall pelayanan publik. Oke lah, kan begitu kan, tidak ada masalah sudah. Nah, di pembahasan KUHP 2023 ini ternyata juga tidak ada. Gitu loh. Cuman kan karena sudah emosi tanyanya sampai seperti itu. Akhirnya saya luruskan, bagaimana Ibu, apakah ini akan coba dijembatani? Ya Pak, nanti coba kita akan bahas di dalam TAPD. Ya kan, tim anggaran pemerintah daerah, termasuk di Bapeda tadi. Nah, termasuk salah duanya menumpuknya program yang ada di PUPR dan pemukiman rakyat itu
seluruhnya ada di Wonoase. Tadi sudah disampaikan sebesar 6 miliar ada di Wonoase semua. Ini kan tidak baik. Jadi kami Komisi 3 menyarankan atau merekomendasikan untuk dirubah secara proporsional. Karena kecamatan itu tidak satu, tapi ada 5 kecamatan. Kalau kita ngomong dapil kan tidak satu dapil, tapi ada 3 dapil. Sehingga semua kecamatan bisa menikmati kue pembangunan ini. Termasuk tadi ada di SDA, sumber daya air, yang nilainya 2 miliar, 1 ya. Itu numpuk di daerah Wonoase, Kademangan hanya ada 1. Sedangkan kecamatan yang lain nggak ada. Nah, ini harus dirubah secara proporsional tentunya. Karena apa? Kalau alasannya dampak pemulihan ekonomi daerah, kok kenapa harus di satu tempat? Mayangan juga terdampak COVID. Kanigaran juga terdampak COVID, Kedupok juga terdampak COVID. Nah ini kan tidak benar kalau langsung Bondet TV kecamatan menginfokan. Wonoase. Saya kira begitu.